kabarnya Mas Yongki, Bu Yongki, Bapak Ibu Saudara semuanya? Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kabarnya pasti luar biasa baik ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Uh, Hari ini kita udah ada di penghujung dari bulan Februari, Saudara ya. Kalau kita semua belajar, tema gereja kita di bulan Februari ini adalah membangun komunitas yang sehat, Saudara. Sebab itu, yuk kita semuanya mau partisipasi, Saudara ya. Nggak cuma jadi pendengar, terlebih kita jadi pelaku firman Tuhan. Selama 1 bulan, kita kan sudah belajar begitu banyak. Bagaimana sih caranya kita bisa membangun komunitas yang sehat, Saudara ya. Kita belajar bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya, bahwa kalau kita udah berbicara tentang komunitas, banyak orang, konflik, masalah, itu udah pasti sudah harus kita expect gitu sudah ya, nggak usah kaget kalau hal itu terjadi. Tetapi kan bagaimana caranya kita menangani hal itu yang terlebih penting. Nah, hari ini saudara ada satu hal juga yang menurut saya juga sangat penting, crucial kalau kita mau memiliki kesuksesan di dalam hidup bermasyarakat atau di dalam komunitas. Sehingga hidup kita ini kan bisa menjadi dampak dan menjadi berkat buat banyak orang, saudara ya. Yaitu apa? Komunikasi. Saudara. Nah, komunikasi itu kan, kata yang sangat besar sekali, saudara. Kenapa? Karena komunitas, kalau cuman orang kumpul, tapi kalau nggak ngomong, nggak ngobrol, bagaimana komunitas itu akan bisa berkembang, saudara ya. Bagaimana komunitas itu menjadi suatu komunitas yang sehat. Contoh misalnya dalam rumah tangga, ada suami, istri, anak. Tapi di rumahnya semuanya nggak ada yang ngomong. Diem aja gitu, makan ya udah main makan sendiri. Kan itu nggak bagus, saudara ya, nggak baik. Sebab itu, saudara, komunikasi itu amat sangat penting, saudara. Kalau kita tahu, saudara, kalau ada yang dikatakan dalam dunia bisnis, ada namanya strategi bisnis, bagaimana, 10 langkah supaya bisnisnya bisa lancar gitu kan. Atau kalau dalam peperangan gitu kan, pasti ada yang The Art of War, strategi berperang. Bagaimana caranya kita bisa berperang sehingga kita bisa menang. Sama halnya, saudara ya, di dalam berkomunikasi ada yang namanya strategi, saudara ya. Strategi bagaimana kita itu bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga kita tahu hasilnya itu pasti membawa dampak yang baik dan menjadi berkat. Sebab itu hari ini yuk kita mau sama-sama yuk belajar tentang seni berkomunikasi. Share screen saya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar bersama tentang seni berkomunikasi, saudara. Seni berkomunikasi itu amat sangat penting, saudara. Karena apa? Berbicara tentang komunikasi bukan soal bagaimana pinternya berbicara, saudara ya. Kita akan tahu ada pembicara-pembicara hebat, terkenal. Cara ngomongnya begitu luwes, begitu indah. Orang yang mendengarkan tuh bisa, wah luar biasa. Ya itu bagus, tapi biasa itu kan cuman kalau lagi di panggung atau mimbar, saudara ya, mungkin mungkin memang pekerjaannya dia jadi MC lah, atau pekerjaan orang itu kalau memang dia hamba Tuhan, saudara ya, dia share firman Tuhan. Tapi itu kan cuman berapa menit, mungkin paling lama 2 jam, dia kan ngomong di depan, saudara ya. Tetapi berkomunikasi lebih daripada itu, saudara. Komunikasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari ini loh. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, saudara ya. Kata-kata kita, saudara. Ternyata, saudara ya, bahwa komunikasi itu yang paling penting itu ditentukan ternyata dari kondisi hati, saudara. Nah, itu seringkali orang, masa sih gitu. Saya kasih contoh. Ini contoh hal yang simple aja. Seorang ibu eh, malam habis bertengkar besar sama suaminya, masih bete-bete sebel, sudah ya. Lalu udah gitu kerjaannya banyak, numpuk. Gara-gara bertengkar apa tidur malamnya nggak enak. Aduh, nggak enak. Bangun pagi, badannya sakit semua. Bangun-bangun anaknya yang kecil datang. Mama, mama, lapar minta makan. Kira-kira jawaban, oh oke, bentar ya. Eh, ada something. Oke, jadi eh, kira-kira nanya saudara ya, mama anaknya datang, mama minta makan, langsung mamanya jawabannya kira-kira gimana saudara?
minta makan terus pasti pagi, mama ini capek semua, badannya nggak enak semua ini gini-gini pasti begitu. Kenapa? Bukan gara-gara mamanya nggak cinta sama anaknya, saudara. Bukan karena ibunya itu nggak punya skill skill untuk ngomong yang baik apa enggak. Tapi karena hatinya lagi bete, karena lagi sebel, saudara. Lalu suaminya merasa bersalah. Lalu besoknya saudara ya, waduh istrinya dibaik-baikin, dibeliin bunga, dikasihin, dibawa makan keluar, soal ditreat dengan baik, suaminya minta maaf, lalu juga dengerin khotbah, saudara, ikut doa pagi, saudara, disirami firman Tuhan. Oh iya, saya ini harus sabar, saya harus baik. Lalu hatinya penuh sukacita, saudara ya, hatinya jadi baik, saudara. Lalu tidur, tidurnya nyenyak, enak, saudara. Lalu besok pagi bangun lagi, saudara. Anaknya yang sama, di jam yang sama datang, mama, mama, mama lapar, makan. Kira-kira reaksinya, jawabannya mamanya gimana? Oh iya anakku, sini mama masakin, kamu mau minta apa? Mama gorengin telur, mama siapin susu. Lucu, saudara. Kalau kita dengerin kelihatannya lucu, tetapi bukankah itu kejadian sehari-hari yang selalu terjadi dalam hidup kita, saudara. Jadi ternyata komunikasi itu nggak cuman, ini orang pinter ngomong, skill soal ngomong, saudara. Tetapi komunikasi itu ternyata ditentukan dari suasana hati, saudara. Kalau hati kita ini penuh kasih, kata-kata yang keluar itu penuh kata-kata yang membangun, saudara. Tapi kalau hatinya ini penuh kepahitan, kegeraman, amarah, saudara ya, iri hati, semua yang nggak baik, saudara. Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang melukai, saudara. Jadi ternyata sangat penting ya kalau tadi kita belajar tentang seni berkomunikasi. Poin yang pertama, saudara, kita berbicara tentang fondasi dulu, dasarnya, saudara. Motivasi hati yang murni dan penuh kasih, saudara. Jadi, ketika kita mau berkomunikasi, kita mau ngomong, kita itu harus didasari oleh motivasi hati ini, harus hati yang murni, penuh kasih, saudara. Nah, ini nggak bisa nggak, saudara ya. Jadi, seni berkomunikasi, kalau saudara kita semua mau sukses dalam berkomunikasi dengan siapapun di dalam komunitas kita harus punya hati yang murni dan penuh kasih. Loh, ya itu tadi, kenapa kok hati sih? Kenapa sih kok selalu ngomong soal hati, hati, hati? Kenapa Tuhan itu suka banget ngomong soal hati? Dalam kitab Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19, saudara, dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Loh, oh jadi ternyata yang keluar perkataan kita ini di mulut itu dari hati. Dan dikatakan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudara, ternyata apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan dikatakan itu yang menajiskan orang, saudara. Oh, ternyata ini perkataan Tuhan Yesus, saudara ya. By the way, saudara. Bukan perkataan saya, saudara. Jadi ternyata makanya seni berkomunikasi yang baik, kita itu harus selalu jaga hati dulu dasarnya, saudara. Ngomong itu kan gampang. Wah, cepet aja kok. Tetapi sebelum ngomong tadi, make sure hati kita ini dasarnya itu baik, murni. Bukan hal-hal yang itu tadi, saudara. Jadi kalau di dalam hati kita ini masih banyak sampah, hal-hal yang buruk, sebelum kita berkata-kata, diberesin dulu, saudara. Kalau enggak, wah, bahaya, saudara ya. Itu sangat tidak baik, saudara. Dan Tuhan nggak mau kita melakukan hal itu, saudara. Karena itu makanya kalau kita selalu ingat ya, Pak Suyong, kita selalu bilang Amsal 4:23, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ itu terpancar kehidupan. Di salah satu translationnya dikatakan, jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Oh, ternyata hati kita ini menentukan segala pilihan hidup kita. Berarti segala pilihan hidup kita termasuk segala kata-kata yang akan kita keluarkan. Semua itu dari hati, saudara. Karena itu, jaga hati. Oh ya, berarti sebelum ngomong kita selalu make sure hati kita ini murni dulu. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita manusia nggak mampu, yes. Siapa kita, saudara ya? Kita nggak mampu. Tetapi luar biasanya kita punya Tuhan.
Allah Roh Kudus Immanuel itu ada di dalam kita, sehingga kita ini yang nggak mampu dimampukan bisa memiliki hati yang murni dan hati yang penuh kasih seperti Kristus, saudara ya. Sehingga hidup kita di dalam bermasyarakat, kita ini bisa membawa dampak yang positif, menjadi berkat buat sesama kita. Puji nama Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Dan poin yang kedua, the art of communication atau seni berkomunikasi. Yang kedua, mulai berbicara jika sudah persiapan. Nah, ini tekniknya, saudara ya. Jadi kalau kita udah selalu membersihkan hati kita terus tiap hari, ya. Jadi make sure hatinya ini selalu murni, hati penuh kasih. Cara berbicara itu, mulai berbicara itu jika kita itu sudah persiapan, saudara. Itu sangat penting. Kan mungkin saudara mikir, aduh, mau ngomong aja kok susahnya sih, minta ampun. Kayak mau apa pesta atau perayaan. Nah, tapi saudara ya, eh, pesta perayaan tuh tujuannya apa kan gitu saudara? Karena sesuatu yang kita mau celebrate, kita mau sukses ya sama dong saudara. Apa gunanya saudara ngomong kalau nantinya pesan yang saudara sampaikan itu nggak masuk ke orang yang mau saudara sampaikan, kan ya nggak berguna, saudara, nggak berfungsi, mending nggak usah ngomong, benar nggak, saudara? Jadi tujuannya kita mau ngomong kan karena saya nih punya pesan nih, saya mau sampaikan kepada orang yang saya mau berikan pesan, nah supaya itu diterima orang itu, dan tentunya kita mau bisa diterima dengan baik, sehingga bisa menjadi berkat, ada perubahan yang lebih baik, baik dalam hubungan, bersesama, dalam keluarga, di gereja, dimanapun, di marketplace, saudara, di dalam keadaan apapun, dengan siapapun, kita mau apa yang kita sampaikan diterima dengan baik. Nah, ternyata cara kita menyampaikan itu sangat penting, saudara. Pesan itu diterima atau enggak. Makanya kita itu harus melakukan persiapan, saudara. Persiapan itu sangat penting, saudara ya. Nah, sekarang berbicara tentang persiapan, saudara, kita selalu ingat kata-kata kan, think before you speak. Wah, itu kata-kata yang udah sangat, ya, kita semua pasti tahu. Pikir dulu matang-matang sebelum ngomong. Kenapa? Ternyata ini kan dari pengalaman. Begitu banyak orang bijaksana dan termasuk saudara dan saya percaya seringkali kita ngomong nggak dipikir, akhirnya yang terjadi adalah kesalahpahaman, pertengkaran, menyakiti hati orang. Berapa banyak kita malah menjadi batu sandungan karena kita ngomong sebelum dipikir, udah terlalu emosi sebelum jadi langsung keluar semua, saudara. Akhirnya meledak dan akhirnya menyakiti banyak orang. Karena apa, saudara? Sayangnya, perkataan yang sudah keluar itu nggak bisa ditarik kembali, saudara. Seperti kalau saudara punya papan, lalu saudara pasang paku gitu, saudara. Lalu pakunya ditarik, ya keluar, copot memang. Tapi lubangnya ada, saudara. Kira-kira perkataan itu seperti itu, saudara ya. Ini berbicara dua hal, saudara ya. Positif pun ya sama, negatif pun sama. Tetapi lucunya, manusia itu lebih sering mengingat yang negatif lebih lama gitu, saudara. Loh, iya apa iya, saudara? Ya kan? Kalau yang positif, orang ngomong positifnya, makanya sampai dalam art komunikasi itu, saudara ya, dalam skill berkomunikasi kita diajarkan sebelum kita request atau sebelum kita meminta orang melakukan sesuatu, harus dikasih 7 pujian dulu. Pujiannya 7, kamu pintar, kamu cantik, terima kasih membantu saya begini begini, 7 kan. Oke, sudah baik. Baru komplainnya 1, saudara. Wah, itu berarti apa? 1 banding 7 gitu. Berarti orang itu lebih nangkep negatif. Positifnya harus 7 kali lipat, saudara. Nah, itu kan pasti sudah dipelajari, saudara, dengan para ahlinya sehingga mereka bisa mengatakan akan hal itu, saudara. Tetapi berbicara tentang apa, saudara? Perkataan itu sangat penting karena itu kita kalau mau ngomong, ayo sama-sama kita pikir dulu, saudara ya. Dipikir dulu sebelum ngomong, dipersiapkan. Firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar,
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini Tuhan itu dengan jelas minta kita, saudara, kalau kamu mau ngomong, intinya, kalau kamu mau ngomong, kata-katamu itu penuh kasih. Kalau nggak penuh kasih, nggak usah ngomong. Berarti kira-kira begitu, saudara ya. Jangan hambar. Jangan hambar itu kan nggak ada rasanya, saudara ya. Oh, saudara makan makanan hambar itu kan nggak enak, pahit. Berarti sesuatu yang kita makan lalu kita muntahkan. Kenapa? Karena kita nggak suka. Berarti kan jangan berkata-kata, kata-kata itu yang menyakitkan hati orang, yang membuat orang itu jadi nggak suka, gitu, saudara ya. Sehingga kita tahu bagaimana kita itu memberi jawab kepada setiap orang. Dan satu lagi, saudara ya, yang saya mau sharekan di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Amsal pasal 10 ayat 19 itu berkata demikian. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana, saudara. Kalau di terjemahan baru biasanya dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi maksudnya apa? Semakin kita tuh kalau ngomongnya, waduh, ngomong aja nggak dipikir, makin begitu banyak ngomong, saudara. Makin besar kemungkinan kita itu akan salah ngomong, berdosa menyakiti orang, saudara. Karena itu dikatakan orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Dan saya percaya kita semua Bapak Ibu yang ada di doa pagi hari ini, kita semua adalah orang-orang yang bijaksana, saudara. Orang bijaksana tadi apa? Dapat mengendalikan lidahnya. Jadi kalau belum persiapan, kalau hati ini tadi kan kita udah belajar, oh berarti sebelum ngomong tujuannya ngomongnya kan harus untuk kebaikan membawa berkat. Berarti kalau itu tujuannya mau menyerang orang, mau menyakiti orang, mau menghakimi orang, oh, berarti ini belum siap, tidak boleh. Mending ditahan. Wah, nahan itu lebih susah. Benar, ya? Menahan, itu kan lebih susah. Apalagi kalau lagi emosi, gitu. Nah itulah disitulah gunanya kalau kita selalu dekat sama Tuhan, saya. Kalau kita tiap hari membaca firman Tuhan, ada firman yang keluar yang menguatkan kita, yuk sabar. Itulah Roh Kudus yang akan memampukan. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, lagi menahan diri nggak kuat, apa yang harus kita lakukan? Kita doa, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Berkatakan dalam nama Yesus, aku mampu. Dalam nama Yesus, aku mampu untuk menahan perkataan ini. Sampai hatinya nanti udah diselesaikan bersih, baik nih. Udah clear, udah tenang. Baru kita itu mengeluarkan kata-kata berkomunikasi dengan baik, saudara. Sehingga tadi apa yang kita mau sampaikan bisa diterima orang lain dengan baik. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir, seni berkomunikasi yang ketiga, tujuannya itu untuk membangun dan menjadi berkat, saudara ya. Dan sebagai anak Tuhan, Tuhan mau hidup kita itu selalu membangun orang lain dan menjadi berkat. Percayalah saudara, ketika kita membangun kehidupan orang lain, ketika kita menjadi berkat buat orang lain, Tuhan terlebih lagi memberkati hidup kita, saudara. Dan kalau Tuhan yang memberkati hidup kita itu luar biasa, saudara. Sehingga apa yang menjadi impian-impian kita, keinginan-keinginan kita, kalau kita itu fokus, oh iya, kalau hidup saya ini Tuhan adalah milikmu, kan Tuhan mau persembahkanlah hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Kalau kita mempersembahkan hati kita, hidup kita, saudara, sehingga kita benar-benar menjagai apa yang kita ucapkan terhadap orang lain. Perkataan kita, percayalah saudara, Tuhan akan menghargai kita dan akan menghormati kita, memberkati hidup kita lebih lagi, saudara ya. Saya kasih contoh aja secara cepat. Kata-kata yang membangun contohnya. Kalau kita mau mengkritik atau menegur orang lain, harus dengan sopan santun. Tidak boleh dengan kata-kata yang menghina, saya. Tidak boleh kata-kata yang merendahkan orang lain. Dan juga tidak boleh menghakimi, saudara. Dalam prakteknya, cara memberi nasihat yang benar nih. Kalau misalnya praktek 101 gitu, saudara. Pastikan yang pertama tadi hati kita itu tenang. Niatnya udah baik. Udah baik nih, tenang. Lalu yang kedua, kita juga minta hikmat Tuhan, saudara. Harus ada waktu yang tepat, tempat dan situasi yang tepat. Nggak mungkin saudara mau menegur atau ngomongin orang di tengah banyak orang. Sini kamu.
kok begini-begini?" Wah, itu nggak baik, Saudara, itu nggak bijaksana, Saudara. Firman Tuhan itu memberikan kita cara, dipanggil one on one, dikasih tahu, Saudara. Itu semua itu firman Tuhan itu ada, Saudara. Makanya kita baca firman Tuhan yuk supaya lebih bijaksana, ya. Oke. Lalu yang ketiga, Saudara, sebelum kita menegur, sebelum apapun, mari kita mulai dengan doa bersama. Yuk doa dulu yuk, gitu. Ayo ngomong, ngobrol gitu. Lalu doa dulu. Setelah doa bersama ya tadi, Saudara, ya, berikan dulu apresiasi yang banyak. Ya, itu sudah anunya memang caranya seperti itu. Tentunya apresiasi itu bukan lip service, Saudara, bukan cuma pura-pura, tetapi memang dari yang tulus hati kita. Gak mungkin lah, Saudara, orang itu semuanya jelek tok sama kita, pasti ada baiknya, Saudara. Jadi Saudara memang dengan tujuan dicari dulu baiknya apa, dicatat, Saudara. Oke, jadi nanti sebelum komplain atau mengkritik atau memberi nasihat, dikasih dulu pujian-pujiannya, apresiasi yang baik. Baru keluar, Saudara. Lalu setelah itu, ketika kita memberikan informasi, kita pakai bahasa itu yang jelas, sehingga orangnya nggak bingung ngomong apa gitu ya, nggak panjang lebar, tepat, jelas, tetapi lembut, Saudara. Nah, ini berbicara tentang intonasi, Saudara, ya. Nadanya lembut, Saudara. Itu nggak gampang. Saya pun belajar selalu, Saudara, terutama sama anak-anak, ya kan. Kalau anak-anak buat salah itu nadanya selalu berusaha turunkan. Kan begitu, Saudara, ya. Kita sama-sama belajar, Saudara. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita punya Roh Kudus yang menyempurnakan kita, Saudara, ya. Dan juga setelah kita memberikan masukan tadi, Saudara, kita juga berikan solusi atau saran. Setelah kita berikan saran, kita harus memberikan kesempatan untuk orang tersebut memberikan respon, Saudara. Jadi apa respon dia? Oh iya memang benar begini-begini, atau dia enggak kok, enggak begitu. Jadi kita juga enggak ada kesalahpahaman. Dan pada akhirnya setelah semua selesai, kita akhiri dengan memberikan support, Saudara, memberi dukungan. Kamu pasti bisa. Kalau saat ini kurang bagus, tidak apa-apa, terus dikerjakan akan lebih baik. Nah, itu cara teknik yang baik, Saudara, di dalam berkomunikasi. Saudara, kalau orang sekuler aja, orang di luar aja melakukan hal-hal itu, kita anak Tuhan harusnya lebih excellent dong, harus lebih baik dalam hal ini, Saudara. Jangan cuma saya memang dari dulu begini, dulu sekarang selamanya. Penting Tuhan melihat hati. Lah, tapi tadi dikatakan Tuhan lihat hati. Nah, tapi Tuhan mau hati kita itu harus bersih dan tulus, Saudara, ya. Nah, kalau orang berarti ngomong kalau Tuhan lihat hati, tapi ngomongnya keluarnya yang sampah semua, berarti yaitu something wrong, berarti hatinya salah, Saudara. Hati kita harus dibereskan, Saudara, ya. Mana eh, penutupannya firman Tuhan saya ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29, dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Loh, ini Tuhan ngomong, Saudara, ya, Tuhan ngajak kita. Kita itu nggak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Tapi perkataan kita itu harus perkataan yang baik membangun orang lain. Sehingga mereka mendengar beroleh kasih karunia, Saudara, ya. Saudara, biarlah dari mulut yang sama ini jangan sampai keluar berkat dan juga luka. Karena itu setiap kata-kata yang keluar itu, Saudara, bisa membawa kehidupan dan kematian buat orang lain. Sebab itu kita itu harus hati-hati dengan perkataan kita, Saudara. Apalagi kita semua ini adalah ambasador-ambasadornya Tuhan, Saudara. Kita ini orang dunia di luar itu melihat Tuhan dari hidup kita, dari perkataan kita. Sehingga biarlah kita bisa sama-sama berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, ya, Saudara. Tuhan Bapa kami dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, ya Tuhan, tetapi Allah Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami nggak mampu, tapi kami tahu kami punya Engkau, ya Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, mengajar kami. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari hidup kami adalah perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang selalu membangun orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami semua ini bisa menjadi orang-orang yang turut ambil bagian dalam komunitas, membangun komunitas yang sehat. Sehingga PMC New York ini, Tuhan, akan menjadi lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa
terutama di New York dan juga untuk bangsa-bangsa Tuhan. Dan biarlah pakai kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini kami akan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.